masih melakukan yang seperti ini. Atau yang ini, set top. Mungkin di antara Anda ada yang belum paham apa itu food waste dan food loss, dan tentunya tidak menyadari akan hal ini. Food waste adalah masalah timbunan sampah makanan yang terjadi karena terbuang saat proses distribusi dan konsumsi. Sedangkan food loss adalah sampah makanan yang berasal dari bahan pangan yang masih mentah, namun sudah tidak bisa diolah menjadi makanan, dan akhirnya dibuang begitu saja. Pernahkah Anda berpikir, berapa butir beras yang terbuang sia-sia dalam sehari? 1 kilogram beras, sekitar 50.000 butir beras. Jika penduduk Indonesia 200 juta, menyisakan 1 butir beras dalam sekali makan, akan terkumpul 240 ton beras. Bagaimana kalau makan 2 kali sehari? Tentu akan terkumpul 480 ton beras. Bagaimana kalau setiap warga Indonesia menyisakan 1 sendok makan atau lebih? Tentunya ribuan ton terbuang sia-sia dalam sehari. Mubazir bukaan, 1 butir nasi bisa menyelamatkan generasi akan datang. Bisa dibayangkan, berapa ton beras yang tercecer ketika pasca panen di lahan sawah? Berapa ton beras yang tercecer dalam proses distribusi? Juga banyak yang terbuang ketika dalam proses memasak. Dan ini yang paling sering terjadi, yaitu terbuangnya sisa-sisa makanan dalam suatu hajatan dan pesta. Ingat, makan tidak dihabiskan tidak akan meningkatkan derajat sosial Anda. Itu dalam segi beras saja. Bagaimana dalam hal sayur-sayuran, gas, air, energi listrik, pupuk, bahan bakar kendaraan, obat-obatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Dan ini yang menjadi salah satu bahan pokok selalu melambung tinggi harganya. Kenapa bisa sih? Jika stok bahan pangan tidak tercukupi, maka akan terjadi inflasi. Artinya konsumsi masyarakat yang meningkat, sedangkan stok bahan terbatas. Jika ada 10% saja penduduk Indonesia menyadari akan food waste, saya yakin akan mengurangi krisis bahan pangan. Saya bekerja dan berusaha untuk mencari sesuap nasi. Masa sih? Sedangkan kita masih mengabaikan food waste karena di satu sisi banyak orang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi, di sisi lain makanan yang masih layak konsumsi terbuang sia-sia. Mari mulai dari sekarang kita belajar hidup yang terbaik bagi bangsa dan selamatkan generasi yang akan datang. Food waste adalah masalah timbunan sampah makanan yang terjadi karena terbuang saat proses distribusi dan konsumsi. Hal ini terjadi akibat makanan yang terbuang karena tidak dihabiskan oleh konsumennya, ataupun makanan simpanan sisa yang menjadi tidak layak makan. Di sisi lain, food loss adalah sampah makanan yang berasal dari bahan pangan yang masih mentah, namun sudah tidak bisa diolah menjadi makanan dan akhirnya dibuang begitu saja. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan bahan makanan untuk memasak. Tiap tahun, dunia memproduksi sisa makanan yang terbuang 30%, atau 931 juta ton sampah makanan setiap tahunnya. Terdiri dari 569 juta ton dari sampah rumah tangga atau sisa-sisa pesta dan hajatan, dan 244 juta ton dari sampah layanan makanan seperti pedagang makanan, catering, atau restoran, serta 118 juta ton dari sektor retail atau supermarket dan sejenisnya. Mirisnya, negara Uni Emirat Arab menduduki peringkat teratas. Di Indonesia, potensi kerugian dari food loss atau susut pangan pasca panen dan susut pangan di meja makan mencapai 551 triliun rupiah setiap tahunnya, dalam arti sekitar 14% hilang setelah panen dan 17% hilang di meja makan. Jadi, total 31% bahan pangan itu hilang. Pentingnya food waste. Pertama, ketidaksetaraan pangan. Food waste berkontribusi pada ketidaksetaraan pangan. Di satu sisi, banyak orang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Di sisi lain, makanan yang masih layak konsumsi terbuang sia-sia. Dengan mengurangi food waste,
kita dapat memastikan makanan sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Kedua, dampak lingkungan. Food waste menyebabkan emisi gas rumah kaca, dan ketika makanan membusuk di tempat pembuangan sampah, gas seperti metana dilepaskan ke atmosfer. Ketiga, penggunaan sumber daya seperti air, lahan, dan energi untuk memproduksi makanan juga terbuang sia-sia ketika makanan dibuang. Ketiga, ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pembuangan makanan yang tidak tepat dapat merusak ekosistem. Misalnya, limbah makanan yang mencemari air dan tanah. Keanekaragaman hayati juga terancam karena penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan dalam produksi makanan. Keempat, biaya ekonomi. Food waste berarti uang yang terbuang sia-sia, baik bagi konsumen maupun produsen. Pembuangan makanan mengakibatkan kerugian finansial. Mari bersama-sama mengurangi food waste dengan membeli dengan bijaksana, memanfaatkan sisa makanan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai makanan. Penyebab food waste: pertama, sayuran yang mengkerut. Anda membeli sayuran segar, tetapi karena tidak segera dimasak, sayuran tersebut mengkerut dan menjadi tidak layak konsumsi. Akhirnya, Anda membuangnya. Kedua, tanggal kadaluarsa pada produk. Anda memiliki produk di lemari es, tetapi Anda lupa memeriksa tanggal kadaluarsanya. Ketika Anda akhirnya melihatnya, produk tersebut sudah kadaluarsa dan harus dibuang. Ketiga, sisa makanan di restoran ataupun pedagang lainnya. Ketika Anda makan di suatu restoran, kafe, pedagang kaki lima, atau warung nasi, makanan Anda tidak dihabiskan. Terutama ini yang paling sering terjadi ketika Anda makan di suatu hajatan pesta. Ingat, makan tidak dihabiskan tidak akan meningkatkan derajat sosial Anda. Sesungguhnya bahwa tindakan kecil seperti merencanakan belanja dengan bijaksana, menyimpan makanan dengan benar, dan memanfaatkan sisa makanan dapat membantu mengurangi food waste secara signifikan. Solusi mengurangi food waste. Pertama, donasi makanan. Jika Anda memiliki makanan yang masih layak konsumsi, tetapi tidak akan Anda habiskan, pertimbangkan untuk mendonasikannya. Banyak organisasi amal dan dapur umum yang menerima sumbangan makanan. Kedua, kompos. Buatlah kompos dari sisa makanan, seperti kulit sayuran, sisa buah, dan kertas makanan. Kompos ini dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman. Ketiga, gunakan sisa makanan. Jadikan sisa makanan sebagai bahan untuk hidangan lain. Misalnya, sisa sayuran bisa dijadikan sup atau tumis, dan roti keras bisa diolah menjadi roti panggang atau kruton. Keempat, pilih porsi ukuran yang sesuai. Saat Anda mengambil makanan di tempat makan, pilihlah porsi yang sesuai dengan nafsu makan Anda. Jangan terlalu banyak memesan jika Anda tidak yakin bisa menghabiskannya. Keempat, simpan dengan benar. Simpan makanan dengan benar agar tahan lebih lama. Gunakan wadah kedap udara dan perhatikan tanggal kadaluarsa. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita dapat membantu mengurangi food waste dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih baik. Sadarilah bahwa sedikit saja sisa yang terbuang percuma menyelamatkan masa depan anak cucu kita. Dan masih banyak di kolong langit ini ada orang-orang yang kelaparan, kehausan, dan kekurangan kebutuhan hidup. Demikian tadi video tentang pentingnya food waste. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya hanya di Disaku Channel. Terima kasih.